Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 1. Tepatnya pelajaran IPS, bentuk interaksi sosial. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dengan orang lain dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berinteraksi artinya berhubungan satu dengan lainnya. Interaksi sosial merupakan aktivitas-aktivitas yang tampak ketika antar individu atau kelompok-kelompok manusia saling berhubungan. Interaksi sosial terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Interaksi juga dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua, asosiatif. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan disebut asosiatif. Contohnya, warga desa Sawahan bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan desa. Atau anak-anak desa sedang bermain bersama-sama di sungai. Seorang guru sedang mengajar siswanya di ruang kelas. Anggota Karang Taruna melakukan rapat membahas kegiatan yang akan diselenggarakan. Investor dan pemerintah bekerja sama guna membantu perekonomian nasional. Para pemain timnas Indonesia saling bekerja sama untuk mencetak gol. Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ayah dan ibu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Susi dari suku Sunda menikah dengan Andi dari suku Jawa, sehingga terjadi pernikahan beda suku. Warga kota yang mayoritas beragama Islam, Hindu, Kristen tetap menghormati umat agama lain melaksanakan ibadahnya. Contoh kegiatan asosiatif seperti di gambar berikut ini. Kerja bakti, membersihkan saluran air, menjenguk teman yang sedang sakit, atau melakukan rapat atau musyawarah di balai desa. Paham? Baik, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah disosiatif. Interaksi yang mengarah ke perpecahan atau konflik disebut disosiatif. Contohnya, dua pelari saling berkejaran mencapai garis finish pada lomba lari dengan curang. Kerjasama saat ulangan di kelas. Terjadi tawuran antar warga desa Sukamaju dan desa Sukamiskin. Aksi demonstrasi yang diwarnai dengan pengerusakan fasilitas umum. Konflik bersenjata antar dua pasukan militer terus berlangsung di suatu negara. Pendukung calon Bupati A menyebar isu buruk tentang lawannya calon Bupati B. Kelompok suku mayoritas melakukan intimidasi kepada kelompok minoritas di suatu desa. Siswa di suatu sekolah saling bersaing dalam berprestasi dengan berbuat curang. Perang Dunia Kedua terjadi antara tentara sekutu melawan tentara Jerman, Italia, dan Jepang. Rina dan Elsa berdebat sampai menangis mengenai siapa yang paling hebat di antara keduanya. Terakhir,
Indonesia dan Malaysia terlibat sengketa wilayah yang terletak di perbatasan dua negara. Jadi interaksi tersebut mengarah ke perpecahan atau konflik, atau yang disebut dengan disosiatif. Itu adalah contoh-contohnya. Contoh kegiatan disosiatif seperti gambar di bawah ini. Terlihat gambar pertama, dua saudara sedang memperebutkan mainan ya. Contoh kedua, sedang terjadi tawuran. Teman-teman jangan dicontoh ya. Yang ketiga, mencontek teman ya, melihat teman saat ulangan. Dan yang keempat, dia membawa contekan di kolong meja untuk mencontek jawaban ulangannya. Selanjutnya adalah kerjasama. Salah satu bentuk interaksi dalam masyarakat adalah kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat dilakukan oleh antar individu, antar kelompok, dan individu dengan kelompok. Contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. 1. Kerja bakti atau gotong royong. Kerjasama antar anggota masyarakat saling membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Melalui kerja bakti akan meningkatkan kepedulian dengan lingkungan sekitar dan menciptakan kerukunan hidup. Membantu hajatan. Kerjasama antar anggota masyarakat dengan memberikan bantuan tenaga dalam hajatan pengantin, sunatan, akikah, dan sebagainya. Bantuan tenaga ini dapat meringankan beban orang yang sedang menyelenggarakan hajatan tersebut, mempererat tali persaudaraan, dan menciptakan kerukunan. Kerjasama juga terlihat dalam bentuk takziah. Takziah atau melayat adalah kegiatan menyampaikan ucapan duka cita dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Kegiatan ini dapat memberi dukungan dan semangat dan meringankan beban kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Lanjut, membesuk orang sakit. Manfaat kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian akan penderitaan orang lain, memperkuat tali persaudaraan, dan mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Tolong-menolong dalam kebaikan, contohnya mengantar tetangga yang sakit ke dokter atau rumah sakit, menolong tetangga yang kemalingan untuk melapor ke pihak yang berwenang, membantu tetangga yang sedang kesulitan, menggerakkan masyarakat untuk menggalang dana kemanusiaan ketika bencana alam terjadi, bersedekah tanpa diminta, dan sebagainya. Manfaatnya adalah meningkatkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan rasa peduli dengan lingkungan sekitar, memperkuat rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan, serta menciptakan kerukunan hidup. Bentuk interaksi. Interaksi dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas cakupannya, yaitu memerlukan rasa toleransi, tenggang rasa, simpati, dan kepedulian. Bentuk-bentuk interaksi dalam berbagai kegiatan di masyarakat. 1. Interaksi dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang bersifat sukarela atau tidak komersial atau mencari untung. Contoh, kegiatan penyuluhan meningkatkan skill dan semangat berwirausaha bagi warga miskin di perkampungan kumuh. Kegiatan sekolah gratis untuk anak-anak jalanan, pengobatan gratis untuk warga miskin, dan sebagainya. Kegiatan sosial dapat dilakukan dalam kegiatan kerja bakti, posyandu, donor darah, bakti sosial, dan sebagainya. Interaksi yang terjadi dalam kegiatan sosial berupa kerjasama yang baik untuk melancarkan kegiatan yang dilakukan. Bila interaksi hubungan timbal balik tidak dijalankan dengan benar, akan menimbulkan masalah. Yang kedua, bentuk interaksi dalam ekonomi.
Kegiatan ekonomi berkaitan dengan perputaran uang, barang, dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi ada pertanian, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Interaksi antar pelaku ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Jika interaksi berjalan kurang baik, maka akan mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi. Interaksi dalam kegiatan budaya. Kegiatan budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan tari, musik, drama, seni rupa, dan kerajinan, termasuk seni lukis dan seni pahat. Contoh kegiatan budaya, pameran seni, pertunjukan seni, karnaval atau parade budaya, dan sebagainya. Interaksi sosial yang terjadi seperti berlatih tarian bersama dengan teman dan guru tari, menikmati pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh dalangnya, menikmati pameran lukisan hasil pelukis yang ingin menyampaikan idenya melalui lukisannya. Demikian putra-putri kelas 5 yang soleh-soleha, yang pintar dan hebat. Tetap semangat, sering cuci tangan dan jaga jarak. Gunakan masker bila keluar. Itu saja materi pada pagi hari ini. Silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah tersedia di Google Classroom. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.